Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Aulia dengan NIM B1A123159. Di sini saya akan memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Kebangsentralan. Langsung saja pada materi pertama, yaitu CCB. CCB adalah modal tambahan yang wajib dibentuk oleh bank pada periode pertumbuhan kredit yang sedang meningkat pada pasar atau ekspansif untuk menyerap kerugian apabila terjadi krisis di kemudian hari. CCB akan naik ketika ekonomi memiliki nilai ekspansif atau terlalu panas. Dampaknya terhadap SSK yaitu kuat, di mana stabilitas sistem keuangan menjadi kuat karena bank memiliki bantuan modal ekstrak yang tebal untuk menghadapi potensi gagal bayar di masa depan. Selanjutnya, dampaknya terhadap growth adalah kredit melambat, di mana pertumbuhan kredit sengaja dibuat melambat karena modal yang seharusnya bisa diputar untuk peminjaman terkait sebagai cadangan wajib. Selanjutnya, ketika parameter diturunkan, dampaknya terhadap SSK yaitu berkurang, di mana cadangan modal bank berkurang karena dialihkan untuk saluran ke masyarakat. Sedangkan dampaknya terhadap growth adalah kredit meningkat, di mana pertumbuhan kredit akan meningkat karena bank memiliki banyak dana segar untuk membiayai usaha dari konsumsi masyarakat. Waktu penerapannya bisa dilihat pada saat ekonomi terlalu ekspansif. Contoh setelah krisis tahun 1998, perbankan direkapitalisasi untuk memperkuat modal. Selanjutnya yaitu kebijakan kedua yaitu LTV. LTV adalah rasio antara nilai pinjaman yang diberikan oleh bank dengan nilai agunan yang diagungkan. Secara sederhana, LTV mengatur besaran minimum uang muka untuk dibayar oleh nasabah. Selanjutnya, ketika LTV naik, dampaknya terhadap SSK adalah tetap terjaga dari rasio kredit macet massal akibat spektakuler harga properti. Terus dampaknya terhadap growth adalah kredit turun, yang dimana pertumbuhan kredit sektor tersebut akan turun karena konsumen kesulitan memenuhi syarat DP yang lebih awal. Kesulitan memenuhi syarat DP lebih tinggi. Selanjutnya, ketika LTV turun, dampaknya terhadap SSK adalah risiko kredit macet atau risk berpotensi meningkat karena standar kredit dipermudah. Selanjutnya, dampaknya terhadap growth adalah kredit tumbuh, yang dimana sektor properti akan otomatis tumbuh kembali karena masyarakat bersimulasi untuk membeli dengan deferan. Waktu penerapannya yaitu saat kredit properti terlalu tinggi. Contohnya pada tahun 1998, kredit properti anjlok sehingga kebijakan yang sesuai adalah pelonggaran kredit untuk mendorong pemulihan. Selanjutnya, kebijakan ketiga yaitu PLM. PLM adalah cadangan likuiditas minimum dengan mata uang untuk rupiah yang wajib dipelihara oleh bank dalam bentuk surat berharga atau SBSN atau SBN yang dapat digunakan sewaktu-waktu. Dampaknya terhadap SSK akan meningkat karena bank memiliki aset likuid yang dapat dicairkan kapan saja jika terjadi penarikan dana massal. Selanjutnya, dampaknya terhadap growth akan kredit berkurang, yang dimana kemampuan bank menyalurkan kredit menjadi berkurang karena dana tersimpan di surat berharga kelolaan Bank Indonesia. Selanjutnya, jika PLM turun, dampaknya terhadap SSK yaitu menurun, di mana likuiditas wajib Bank Indonesia menjadi turun. Selanjutnya, jika PLM turun, dampaknya terhadap SSK akan menurun, di mana likuiditas wajib Bank Indonesia menjadi turun. Sedangkan dampaknya terhadap growth akan kredit bertambah, di mana likuiditas mengalir kembali ke sektor
sehingga pertumbuhan ekonomi bertambah. Waktu penerapannya yaitu saat risiko likuiditas terlalu tinggi. Contoh saat tahun 1998, Bank Indonesia menyediakan likuiditas darurat untuk menjaga perbankan dari krisis likuiditas. Selanjutnya, kebijakan keempat yaitu RIM. RIM adalah instrumen untuk mengelola fungsi intermediasi bank atau penyaluran kredit agar sesuai dengan kapasitas memperoleh sumber pendanaan atau dana pihak ketiga ditambah surat berharga yang diterbitkan. Kebijakan ini memastikan bank tidak terlalu agresif meminjamkan uang melalui kemampuan dana yang mereka miliki. Ketika parameter dinaikkan, dampaknya terhadap SSK yaitu risiko naik, di mana risiko perbankan bisa naik jika bank dipaksa menyalurkan kredit demi mengejar target batas yang telah ditetapkan oleh BI. Selanjutnya, dampaknya terhadap growth yaitu kredit meningkat, yang dimana pertumbuhan kredit meningkat karena bank terpacu menyalurkan pembiayaan ke sektor real. Selanjutnya, ketika parameter turun, dampak terhadap SSK aman atau kondisi perbankan menjadi aman karena bank tidak dipaksa menyalurkan kredit di luar batas kehati-hatiannya. Dampaknya terhadap growth, pertumbuhan kredit akan ekonomi melambat karena bank memegang dana aman daripada menyambut risiko penyalurannya sebagai kredit. Waktu penerapannya saat ingin mengendalikan penyaluran kredit. Contohnya setelah krisis 1998, bank lebih berhati-hati menyalurkan kredit sehingga fokus utama adalah menjaga kesehatan bank. Selanjutnya, kebijakan terakhir yaitu PLJP. PLJP adalah penolong terakhir dari BI. Ini merupakan pinjaman yang diberikan BI kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek, namun masih memiliki agunan yang berkualitas sepadan. PLJP naik ketika terjadi tekanan likuiditas sistematik. Dampaknya terhadap SSK adalah SSK terjaga karena bank yang sehat namun kekurangan kas darurat tidak mampu atau tidak perlu menutup operasinya. Sedangkan dampaknya terhadap growth, aktivitas ekonomi makro tetap bergerak naik atau aktivitas ekonomi karena kepanikan berhasil diredam. Ketika parameter diturunkan, PLJP terhadap SSK akan mengalami risiko krisis likuiditas. Dampaknya terhadap growth yaitu pertumbuhan ekonomi akan terhambat karena hancurnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Waktu penerapannya yaitu saat terjadi tekanan likuiditas. Contoh pada saat tahun 1997 sampai 1998, BI memberikan bantuan likuiditas kepada bank yang mengalami kesulitan dana. Itu saja dari saya. Mohon maaf Bu apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.